Adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu jarak antar titik dalam ruang. Silakan buka di buku kalian yang sudah Ibu bagikan dalam bentuk file PDF pada halaman 8. Ya, pada halaman 8 ini ada tabel 2.2, yaitu jarak antar titik dalam bangun ruang. Ini ada 4 bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua ini ada balok, yang ketiga juga balok, dan yang keempat adalah bentuk beraturan T, A, B, C, D. Ya. Kita lihat untuk nomor 1, bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Ya, jarak titik F dan G. Jadi jarak titik F dan G kita isi di kolom jawaban. Jarak titik F dan G adalah panjang garis FG. Jadi jarak titik F ke G adalah panjang garis FG. Bagian B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Titik B dan D. Titik B dan D adalah panjang garis BD. Ingat, panjang garis BD. Panjang garis BD ini merupakan diagonal bidang AB CD. Ya. Untuk bangun ruang 2, 3, dan 4, silakan kalian menjawab masing-masing pada kolom jawaban yang tersedia. Dan menjadi tugas kedua. Jadi sudah ada 2 tugas. Yang pertama tugas literasi, menuliskan 5 ringkasan, dan yang kedua ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pembahasan soal. Di sini ada masalah 2.3. Kalau di buku kalian halaman 9, di sini 89. Karena bukunya ini buku revisi, jadi agak beda materinya. Masalah 2.3 ini adalah masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam suatu kamar berukuran 4M x 4M x 4M. Jadi satuan M di sini adalah meter. 4 meter x 4 meter x 4 meter. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Ya. Nah, di sini ada alternatif penyelesaian. Jadi untuk menyelesaikan soal bangun ruang, langkah yang pertama adalah menggambar bidangnya. Di sini ada sebuah kubus, jadi kita gambarkan kubusnya. Kubus A, B, C, D, E, F, GH, dan titik T ada di atap. Jadi EFGH ini adalah bidang atap, dan di tengah-tengahnya kita tarik diagonal EG dan diagonal FH, kita dapatkan titik tengah titik T. Ya, bisa dilihat di video. Nah, jadi kubus ABCDEFGH di sini adalah representasi kamar. Ya, ini bisa kalian baca penjelasannya. Ya, langsung Ibu masuk di sini. Titik T, jadi karena dia bentuk kubus, ini bisa dilihat. Titik T ke A, atau titik T ke B, atau titik T ke C, atau titik T ke titik D. Karena titik T ini merupakan titik tengah, maka jaraknya TA sama dengan TB, sama dengan TC, dan sama dengan TD. Jadi jaraknya sama karena dia ada di tengah. Misalkan di sini kita cari titik T ke A. Ya, titik T ke A. Ibu akan jelaskan di kertas. Di ini kelihatan ya, supaya dua-dua bisa kelihatan, Ibu buat seperti ini.
Misalkan dia ini ibu gambarkan kubusnya. Kalau gambar kubus, dia sisinya semua sama panjang atau rusuk-rusuknya sama panjang. Yang di dalam ini garis putus-putus karena dia merupakan bayangan yang kelihatan dari luar. A, B, C, D, E, F, G, H. Titik T ini adalah titik tengah diagonal E, G, dan F, H. Di sini titik T. Kita akan cari titik T ke A. Nah, kita lihat sini, ibu kasih tebal. Dia membentuk sebuah segitiga siku-siku di A. Jadi titik T ke A. Cara menghitung titik T ke A, kita keluarkan dulu, dia menjadi sebuah segitiga siku-siku. Ini E, A, T. Kita ketahui kubus berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter. Jadi di sini 4 meter. Yang diketahui sini ini 4 meter. Kita akan mencari terlebih dahulu titik ET. Jadi titik ET ini belum diketahui, akan kita cari. Kalau kita lihat dia berada di bidang, kita keluarkan bidangnya. Dia ada di bidang EF G H. Ini garis EG. Di sini 4 meter, 4 meter. Kalau di buku, coba kalian lihat, di buku ini dia sudah menuliskan bahwa ET sama dengan 1/2 EG. Ya betul, ET sama dengan 1/2 EG. Di sini EG sudah diketahui sebagai 4/2 ini, 4/2. Dapat dari mana itu 4/2? Jadi perhatikan, kalau dia pada bidang kubus, ini kubus dikeluarkan menjadi sebuah persegi. Jadi ini bidang persegi, bidang datarnya persegi, bidang ruangnya kubus. 4 meter, 4 meter di sini sudah pasti dia 4/2. Ini titik T. Kalau tidak mengerti 4/2 dapat dari mana? Ya, kita menggunakan teorema Pitagoras. EG pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 tambah FG pangkat 2. Jadi kalau kita hitung, dia EF 4/2 tambah 4/2, 16 tambah 16 dapat 32. 32 itu kita tarik nilai akar 16 kali 2, jadi 4/2 itu adalah panjang dari EG. Jadi kita dapat ET sama dengan 1/2 kali EG kali 4/2 sama dengan 2/2. Jadi ET adalah 2/2 meter di sini. Kita dapat 2/2 meter. Nah, jarak titik T ke sudut atau ke titik A. Kita menggunakan juga teorema Pitagoras. Lihat di sini. AT sama dengan AE pangkat 2 tambah ET pangkat 2. Ini sudah diketahui nilainya. 4/2 tambah 2/2 pangkat 2 sama dengan 24. Ya, 24 dapat dari 4/2 16 baru 2/2 4 akar 2/2 2. Ya, supaya mengerti ibu jelaskan di sini. Dapat dari mana ini 24. Jadi AT pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 tambah ET pangkat 2. Untuk
menghitung nilainya, kita tarik nilai akar AE 4 pangkat 2, ET 2 akar 2 pangkat 2, 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 2 4, akar 2 pangkat 2 2, sehingga kita dapat 16 tambah 4 kali 2 8, 16 tambah 8 24. Kita tarik nilai akar dari 24. 24 itu sama dengan akar 4 kali 6. Jadi kita tuliskan akar 4 kali akar 4 2, akar 6 6. Ini bisa kita pisah, akar 4 kali akar 6. 4 kali 6. Jadi akar 4 2, akar 6 6. Jadi kita dapat panjang AT adalah 2 akar 6 meter. Ya, jadi adik-adik perhatikan di sini, ini jarak titik T ke salah satu sudut lantai kamar. Bisa kita ambil sudut A atau sudut B, sudut C, dan sudut D. Pasti hasilnya sama karena TA sama dengan TC sama dengan TD sama dengan TB itu sama dengan 2 akar 6 meter. Kesimpulannya, jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter. Ya, adik-adik, demikian penjelasan Ibu untuk masalah 2.3 menghitung jarak titik ke titik dalam ruang atau jarak antar titik dalam ruang. Untuk lebih memahami materi, ini sini ada soal. Ibu berikan soal yang ada di buku sini. Silakan kalian buka, soal ada di halaman, kalau di sini 92, di buku kalian di halaman 12. Soal latihan 2.1. Ini ada 3 buah soal yang Ibu minta kalian kerjakan. Soal nomor 1 ya. Coba kalian selesaikan soal nomor 1. Ya, jadi adik-adik sudah ada tugas ya, tugas latihan soal. Ibu berikan soal nomor 1 di latihan 2.1. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. Atau mungkin ini soalnya agak susah ya. Kalau Ibu lihat, kalau soal yang gampang lihat aja yang di nomor 2 karena nomor 2 sudah ada gambarnya. Jadi kita ganti ya, diselesaikan soal nomor 2. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut T, A, B, C, D, E, F. Diketahui panjang AB 10 cm AB dan TA 13 cm. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Jadi di gambar ini garis BE nanti ada titik tengah di sini. Tentukan jarak titik T ke titik O. Jadi kalau dia AB 10 cm karena dia beraturan segi 6 beraturan, berarti AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan EF, dan berlaku juga dengan TA. TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan TE sama dengan TF. Ya adik-adik, Ibu sangat berharap kalian bisa mengerjakan soal nomor 2. Untuk yang sudah mengerjakan nanti seperti kemarin foto, jadi foto buku tugas kalian. Jadi foto misalnya ini di foto buku tugas kalian, dan saat kalian mengerjakannya di foto lagi, minta tolong sama orang tua, ibu atau ayah untuk mengambil gambar kalian sedang mengerjakan tugas.
Ya adik-adik, demikian penjelasan untuk latihan soal. Apabila ada pertanyaan, boleh kita gunakan kolom komentar pada Classroom atau boleh juga via WA. Tapi kalau kita gunakan Classroom, kita gunakan saja Classroom supaya satu arah. Atau bisa juga WA, nanti untuk tugas-tugas dilampirkan di Classroom. Kalau ada yang terkendala dengan Classroom, silakan lewat WA. Demikian penyampaian untuk hari ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah setelah pertemuan ini kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir.